tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, selamat malam. Jamnya kelewat 9 menit ya, nggak tepat ya. Baik, upasika sekalian. Minggu lalu kita sudah memulai kelas bab 5 yang pertama. Ya, kelas pertama. Kita telah melakukan survei dari 31 alam kehidupan ya. 31 alam kehidupan, kita mengenal istilah teknis sebenarnya di dalam kitab kita, yaitu satu sistem kosmologi seperti itu adalah satu cakrawala gitu ya. Tulisannya CAKKAVALA. Itu satu sistem kosmologi Buddhis ya, 31 terdiri dari 31 alam kehidupan. Tetapi di banyak kesempatan Buddha mengatakan bahwa terdapat banyak sekali cakrawala. Kalau bahasa Indonesianya cakrawala ya. Sistem tata dunia yang ada di alam semesta ya, jagat raya gitu ya. Ekspresinya sering digunakan misalkan dengan menggunakan angka 1000 cakrawala, atau kadang beliau menggunakan ekspresinya 100.000 cakrawala gitu. Atau kadang juga kode sata sahasa gitu ya, kode. Berarti itu 1 triliun cakrawala gitu. Setiap kali Anda menjumpai ekspresi-ekspresi seperti itu, hendaknya Anda pahami bahwa itu hanyalah ekspresi zaman dahulu untuk memberitahu kita bahwa ada banyak sekali yang tidak bisa dihitung lah ya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, jadi bukan berarti terus 100.000 jumlahnya tepat atau 1 triliun. Sama. Pada waktu menguraikan tentang fenomena mental, nama atau khususnya Vedana ya, itu sering digunakan eka cara kane kodi sata sahasa upacitwa as kodi sata sahasa sangka upacitwa nirujanti gitu. Jadi di dalam satu jentikan jari diperkirakan ada 1 triliun Vedana, perasaan, atau bisa juga berarti cita ya, atau cetasika juga, apapun itu diperkirakan 1 triliun muncul dan lenyap, 1 triliun kali di dalam satu jentikan jari gitu. Ya, jadi itu hanya ekspresi-ekspresi yang digunakan di kitab kita ya. Nah, itu yang saya ingin Anda pahami. Ada banyak cakrawala, jadi kita bukan satu-satunya makhluk yang ada di alam semesta ini. Ada banyak makhluk lain di sistem tata dunia yang lain. Nah, saya ingin menyegarkan ingatan Anda dulu. 31 alam kehidupan, mari kita sebutkan satu persatu. Yang pertama dari bawah, alam apa? Apa saja itu? Niraya, bahasa Palinya bisa? Apa saja? Coba sebutkan. Niraya. Terus Tirat, Sana, apa? Yoni. Terus Petiwisaya. Terus Asura, Kaya. Terus Manusa. Terus ada yang sudah hafal belum? Siapa yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Hah?
Hatayatu nimpa. Ada yang mau menyebut, yang bawa mic siapa? Handi ya? Handi hafal enggak? Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, ini yang lupa. Nimanarati dan Paranimita Wasawati. Ya. Sekarang yang lain. Patama jana bumi, berarti bumi jana yang pertama terdiri dari berapa alam kehidupan? Yulia hafal enggak? Brahma Parisaja, Purohita. Bagus. Itu dia alamnya terpisah-pisah enggak? Apa? Beda level. Satu level. Kemudian Dutya jana bumi. Bumi jana yang kedua siapa? Siapa? Pak Aris hafal? Dutya jana bumi? Hah? Enggak hafal. Haling. Dutya jana bumi. Paritaba. Apa manaba? Abasara. Tatya jana bumi. Siapa lagi yang hafal? Bu Dr. Wahyuni. Lihat, jangan lihat. Pak Pranoto. Enggak, belum hafal ya. Ya, Dr. Wahyuni. Kinha. Sebenarnya gampang kok ya. Yang pertama kan tadi Brahma, Parisaja, Brahma, Purohita, dan Maha Brahma. Jana yang kedua adalah Paritaba, Manaba, dan Abasara. Bumi jana yang ketiga adalah Parita Subha, Manasuba, dan Subha Kinha. Kemudian bumi jana yang keempat, Weha Pala dulu ya, buah besar, buah berlimpah. Kemudian asanya sata, itu satu level kan. Kemudian alam Sudawasa, ada 5, yaitu apa saja? Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, Akanita. Ya, itu harus Anda hafal. Kalau bumi non materi mudah ya, namanya sama dengan cita kan? Akasa nencaya tanah bumi, winya nencaya tanah bumi, akincenya ya tanah bumi, newasanya asanya, nasanya bumi, sama dengan nama citanya ya. Nah, poin kedua yang dari kelas lalu sudah saya sampaikan, hubungan erat antara cita dan alam kehidupan Anda pahami ya. Cita dengan nama yang sama, kalau dia muncul sebagai karma, kalau buah karma tersebut berbuah, dia hanya akan berbuah di alam kehidupan yang mempunyai nama sama. Satu itu poin kedua. Cita yang mempunyai nama tertentu, dia sering muncul hanya di alam yang mempunyai nama yang sama. Ada hubungan yang erat. Dengan demikian, kenapa ini saya ulangi lagi? Saya ingin Anda mulai bisa melihat gambaran Abhidhamma, ya, gambaran ajaran Buddha secara lebih lengkap dan lebih jelas lagi. Dan saya berharap puzzle-puzzlenya sudah mulai terlihat jelas ya. Kita sudah sampai ke bab 5, ini sudah mulai tampak jelas. Baik, dari 31 alam kehidupan dibagi menjadi berapa bumi? 4, apa saja? Apa ya bumi? Terus? Kama sugati bumi. Terus? Rupa wacara bumi, arupa wacara bumi. 4 alam bisa dibagi menjadi 3 alam apa saja? Kama wacara bumi, rupa wacara bumi, arupa wacara bumi. Apa arti bumi? Tingkatan ya. Dalam konteks ini diartikan sebagai tingkatan. Nah, dari 31 alam kehidupan, Anda bisa memberikan jawaban kepada saya enggak? Alam mana saja yang dihuni oleh makhluk dengan 5 agregat?
Atau dari 31 kecuali yang mana saja? Arupa wacara bumi dan asanya sata. Selain 4 arupa wacara bumi dan 1 asanya sata, alam selebihnya berarti berapa itu? 5, 26 ya. Itu dihuni oleh makhluk dengan 5 agregat. Dari 31 alam kehidupan, alam mana yang dihuni oleh makhluk yang hanya mempunyai 1 agregat? Asanya sata, bagus. Makhluk makhluk tanpa batin itu kan hanya mempunyai 1 agregat saja. Apa itu? Agregatnya apa? Rupa. Ya, bagus. Berarti rupa kanda saja. Ya, berarti ada 1 alam yang hanya dihuni oleh makhluk 1 agregat. Kemudian pertanyaan berikutnya, alam mana yang dihuni oleh makhluk 4 agregat? 4 arupa wacara bumi. Ya, jadi gambaran ini Anda pahami. Kemudian saya akan tes Anda lagi. Di pelajaran semester lalu kita sudah belajar 12 jenis individu. Betul? Apa saja coba? Dugati, ahetuka. Kemudian sugati, ahetuka. Kemudian lihat layar tuh. Kalau Anda benar langsung. Sekarang kan apa yang keempat, ayo? Kalau benar dia langsung apa tihituka? Apa Yulia? Tihituka saja. Kurang lengkap. Nah, bagus, muncul. Kalau benar muncul dia. Yang kelima. Sota pugala. Ini pugelanya saya tidak cantumkan ya. Kemudian yang ke-6. Sakadagami, cepat amat. Sotapati palata pugala, ya. Apa sih artinya sotapati magata? Individu sotapati jalan sotapati. Individu yang mempunyai jalan sotapati atau individu jalan sotapati gitu ya. Sotapati palata individu ya atau individu buah sotapati. Sekarang pertanyaan saya, umur sotapati magata pugala itu berapa? Umurnya? Satu momen apa? Kesadaran, bagus. Bahasa Palinya satu momen kesadaran apa? Cita kan? Nah, bagus. Terus umur dari sotapati palata itu berapa lama? Tergantung jawana. Sampai pencapaian apa itu berikutnya itu? Sakadagami maga. Betul, bagus. Berarti umur dari sotapati palata pugala adalah sejauh pencapaian dia, status dia sebagai sotapati palata pugala selesai pada saat dia mencapai sakadagami maga. Ya. Jadi dengan kata lain, semua magata pugala, semua individu jalan umurnya singkat, hanya satu momen kesadaran. Kemudian semua palata pugala, individu buah, umurnya adalah hingga dia mencapai jalan berikutnya, jalan yang lebih tinggi. Itu ya. Bagus. Nomor 7, sakadagami, mudah ya. Kemudian nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, mudah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau di Myanmar dulu kita dites begini. Jadi dari 31 alam kehidupan ini, kalau di total, itu nanti Anda akan menemukan 214 pugala, 214 individu. Saya ingin Anda hitung oret-oret di kertas Anda. Ketemu enggak 214 pugala, 214 individunya. Oke, sekarang kita ambil dari bawah. Niraya, di dalam neraka ada berapa pugala? Yulia, berapa? Berarti berapa jenis pugala? 1 jenis pugala, bagus, tulis. Kemudian di Tiracana Yoni berapa pugala?
Hah? Aling? 1 tulis. Berarti udah dapat 2 ya. Harus ketemu 214. Kemudian PT Wisaya berapa Pugala? 1 lagi. Asurakaya berapa Pugala? 1, berarti sudah 4. Alam di atasnya apa? Manusia berapa Pugala? 12? Pak Pranoto? Hah? 11, apa saja? Yang enggak ada apa? Dugati apa? Ahituka. Ya, bagus. 11, catat. Berarti udah dapat 15 ya. Catu Maharajika. Berapa Pugala? Hah? Yulia berapa? Catu Maharajika, di dalam surga Catu Maharajika ada berapa individu? Berapa jenis individu maksudnya? Berapa jenis Pugala? 4. 8. 1, 2, 8, 9, 10, 11. Nah, salah satunya benar. Andi. 6. Salah. Tetot. Hah? Siapa? 9. Tetot. Nah, 12 tetot. Hah? 8 tetot. 11 sama dengan alam manusia. Satu Maharajika itu ditemukan jenis individunya sama dengan alam manusia. Yang tidak ada hanya Dugati Ahituka. Poinnya adalah berarti di Catu Maharajika juga ada Sugati Ahituka Pugala. Ada dewa yang lahir hanya dengan kesadaran penyambung kelahiran kembali yang tanpa akar. Tapi dari Kusala Wipaka, ya. Kalau dari apa ya akan dari Akusala Wipaka. Arahat kenapa? Tidak mungkin terlahir di Catu Maharajika. Ya kalau dia Putu Jana lahir di Catu Maharajika, terus berlatih dalam waktu yang singkat mencapai Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Nah, bisa. Ya, pertanyaan lain. Anagami bisa ada di situ enggak? Anagami ada di Catu Maharajika enggak? Di alam Catu Maharajika bisa ditemukan anagami enggak? Bisa. Anagami bisa lahir di situ enggak? Ya, bagus. Pinter gitu kok. Berarti udah ketemu berapa? 26. Dihitung terus ya, dihitung terus. Karena saya nggak punya catatannya nih. Sekarang naik lagi. Tawatingsa berapa? Berapa Yul? Yang nggak ada apa? Nah, bagus. Ada 10 individu, jenis individu yang tidak ada yang ahituka. 2 kan ahituka, sugati dan dugati. Nggak ada. Jadi yang ada ahituka pugala itu hanya di surga Catu Maharajika. Berarti sisanya 10 semua ini. Berarti ada berapa? Tawatingsa, yatu 50 ya? 5 alam ya? 5 surga ya? Oke, dihitung. 50. Berarti sudah ketemu? 80? 76. Oke, dihitung ya. Sekarang kita masuk ke bumi jana pertama. Ya. Di bumi jana pertama di Brahma Parisaja ketemu berapa individu? Apa saja? Pak Kosasih apa saja yang menjawab? Ya baca ternyata. Jangan baca. Jangan baca. Karena percuma. Kan ini biar Anda nanti makin ngelotok hafal di luar kepala gitu. Oke, 9 apa saja Pak Kosas? Jangan baca, semua jangan baca.
Anda ingat nggak saya pernah ceritakan di Myanmar kalau belajar lampu dimatikan? Ini gara-gara kayak gini nih. Tapi sekarang ada gadget kan dimatikan juga nyala. Zaman kita dulu di Myanmar begitu loh, ya. Udah mau nyontek sana silakan nyontek matikan lampu. Hah? Tihetuka Pugala sampai Arahata Pugala. Bagus. Berarti berapa? 9. Semua jangan baca ya, karena nanti Anda tidak dapat manfaatnya, itu aja. Ini kan saya ingin Anda dapat manfaat. Kemudian Brahma, tadi Parisaja Purohita ada berapa? Tadi Parisaja ya. Nah, Purohita sama. Kemudian Mahabrahma sama, berarti 27. Tambah tadi berapa? Kemudian alam jana yang kedua sama 27. Alam jana yang ketiga berarti udah dapat berapa? Jangan ada yang baca contekan ya, karena percuma. Nanti Anda nggak dapat. Anda bisa jawab di sini, nanti lupa lagi. Berarti berapa? 155. Oke, tambahkan terus. Berarti sekarang alam yang berikutnya apa? Wehapala ada berapa di sana? Sama, berarti berapa jumlahnya? 82. Oke. Jumlahkan terus ya. Kemudian alam berikutnya asanya ada berapa pugala? Apa itu? Tihetuka. Itu ya. Ada lagi yang bisa jawab? Kenapa Tihetuka Pak Kosase? Karena dia mencapai jana. Oke. Pati sandinya apa? Kenapa kita, untuk yang lain, kenapa kita mengklasifikasikan jenis pugala berdasar menjadi berbagai macam, ada 12 berdasarkan akar kan? Kenapa? Karena berdasarkan pati sandi citanya. Hah? Benar ya? Oke. Asanya sata pati sandinya apa? Materi kan, rupa kan, jiwita nawaka kalapa. Anda belum belajar ini, nanti semester depan Anda belajar ini. Nah, materi ini di dalam Abhidhamma disebut sebagai fenomena tanpa akar. Tidak mempunyai akar. Ya, tetapi karena dia ada di alam penuh kebahagiaan, alam yang bahagia, alam yang baik, maka dia dikatakan apa? Ahitukanya yang sugati. Sugati ahituka. Berarti ada satu, meskipun bukan cita ya, tapi pati sandinya adalah rupa. Oke, paham ya? Dianggap sebagai tanpa akar, tetapi dia sugati, bukan dugati. Kemudian nah sekarang nih di Sudawasa ada berapa? Apa saja? Bentar, tadi 4, 5, 3, 6, 7, yang mana nih? Ada berapa individu? Apa saja? Oke, yang lain paham nggak? Di Sudawasa itu ada berapa individu? 3 dijawab. Apa saja 3? Anagami palata pugala, arahata magata pugala, dan arahata palata pugala. Anagami buah, arahata jalan, dan arahata buah. Pertanyaan saya, kenapa tidak ditemukan anagami magata pugala? Pasuk Sase. Gimana? Kenapa? Nah, diulangi lagi. Kenapa tidak ditemukan anagami magata pugala di Sudawasa? Maga.
Ya, bagus. Bagus. Sadu. Pencapaian anagami jalannya ada di alam lain. Baru kemudian beliau meninggal dunia sebagai anagami Palata Pugala kan. Kemudian terlahir di Sudawasa. Pertanyaan lain. Jarak antara Magata Pugala dan Palata Pugala itu berapa lama? Satu momen, bagus ya, karena dulu di Myanmar nih lama dulu tahun-tahun awal 1900 ada seorang biku yang mengaku kepada umat sudah menjadi arahat tapi hanya arahat jalan katanya. Waktu diinvestigasi, benar Anda sudah mencapai tingkat kesucian arahat? Iya sih, baru mencapai jalan tapi buahnya belum. Bisa nggak gitu? Nggak bisa ya. Bagus. Oke, sekarang berarti di Sudawasa ada berapa tadi? Ada 3 individu. Berarti total ada berapa? 3 kali 5 kan? Di masing-masing alam ditemukan 3. Ya, berarti 3 kali 5 tingkatan alam. 15. Berarti total sudah berapa? Kenapa? Oke, kemudian arupa bumi. Pak Kosase, arupa bumi apa saja? Dari Tihetuka, dihitung coba Tihetuka Pugala, terus jangan baca. Iya. Sotapana itu ada yang mana nih? Handi ada berapa Handi? Di masing-masing alam dari arupa masing-masing 7. apa saja? Tihetuka Pugala, Sotapati Maga Pugala, Sotapati Maga Pugala, Sakadagami Maga Pugala, Sakadagami Pala Pugala, sampai Anagami Pala Pugala. Berarti enggak 7 dong? Dihitung. Tihetuka Pugala, Sotapati Maga Pugala, Sotapati Pala Pugala, Sakadagami Maga Pugala, Sakadagami Pala Pugala, Anagami Maga Pugala, Anagami Pala Pugala. 7. Terus arahat nggak ketemu di sana? Arahat enggak. Kenapa nggak ketemu? Arahata Maga. Arahata Maga Pugala bisa nggak? Ya bisa, bisa. Bisa. Arahata Pala bisa nggak di sana? Bisa. Bisa nggak Pak Kosase? Kenapa nggak bisa? Enggak begitu. Ketemu dong. Ketemu enggak sih? Berarti 9 Handi. 9 atau 7? 9. Pak Pranoto? Enggak tahu ya. Oke, Aling benar 7. Apa saja? Tihetuka Pugala 1. Sotapati Palata Pugala. Kenapa Sotapati Maga tidak ditemukan di sana? Tidak bisa karena dari Putujana untuk mencapai Sotapati Maga dia butuh paratogosa, suara dari orang lain. Ya, dia membutuhkan bimbingan dari guru lain. Ya, sedangkan kalau dia lahir di arupa bumi masih menjadi Putujana, maka sampai hidupnya selesai di sana dia nggak akan bisa menjadi Arya karena syaratnya adalah paratogosa, mendengar suara orang lain, padahal dia nggak punya indera telinga di sana karena nggak punya tubuh jasmani sama sekali.
Ya, bagus. Jadi Tihetuka Pugala, Sotapati, Palata Pugala dan sisanya 7. 7 kali 4 berapa? 28 ditambah yang tadi berapa? Coba Dr. Wahyuni berapa? Ketemu enggak? Kok 216? Berapa Aling? Ada yang sudah menghitung? Ketemu berapa? Yuk, kalau yang belum menghitung Anda bikin catatan karena ini agak penting juga buat pemahaman Anda sih. Di 4 apaya berarti ada berapa individu? 4. Di semua 4 apaya, masing-masing 1. Alam manusia tadi 11, 1 Maharajika 11, 5 surga di atasnya masing-masing 10 berarti 50, ya toh. Kemudian jana pertama berapa? 3 alam masing-masing 9 berarti 27. Jana kedua 27, jana ketiga 27, WH pala 9 saja, ya bagus. Asanya sata 1, kemudian arupa wacara sorry. Sudah wasa 3, 15, kemudian arupa wacara berapa jadi? Tadi benar arupa salah dong, enggak 7 dong. Kan dari 8 Arya Pugala dikurangi 1, 7 kan, ditambah Tihetuka kan, berarti 8. 32. Berarti ketemu 214 ya, ketemu. Oke. Supaya tidak berlarut-larut. Nanti kalau yang belum ketemu tanya Handi. Baik, itu tadi itu sangat penting karena dengan demikian Anda sudah mulai memahami struktur 31 alam kehidupan dengan lebih lengkap lagi ya, sistem kosmologi kita ya. Di alam tertentu ada makhluk yang mana saja, karena ini nanti akan bermanfaat kalau Anda nanti belajar misalkan bab ke-7, ke-8 akan bermanfaat. Apalagi nanti kalau belajar Dhammasanggani, ya, pengetahuan ini akan dipakai. Baik, makanya dicatat karena saya nggak akan punya catatannya ini. Untung saya ingat waktu di Myanmar dulu diajari guru saya begini, ya. Ini di kitab Wibawi ini juga tidak ada model Myanmar ini, ya. Sangat bermanfaat nanti Anda untuk belajar bab-bab berikutnya dan Dhammasanggani khususnya. Oke, sekarang kita masuk topik kita pada malam hari ini, yaitu tentang 4 macam patisandhi, ya. 4 macam patisandhi, 4 macam penyambung kelahiran kembali. Mari dibaca yang kuningnya. Penyambung kelahiran kembali di bumi kemalangan, penyambung kelahiran kembali di bumi yang penuh kebahagiaan indriawi, penyambung kelahiran kembali di bumi lingkup materi halus, dan penyambung kelahiran kembali di bumi lingkup non-materi, dinamakan 4 macam penyambung kelahiran kembali. Iya, kalau minggu lalu kita belajar 4 bumi, maka sekarang kita belajar 4 macam patisandhi. Anda baca bahasa palinya di atas itu, apa ya patisandhi? Ikuti saya. Apa ya patisandhi? Kama sugati patisandhi, rupa wacara patisandhi, arupa wacara patisandhi. Bagus. Nah, saya harap Anda masih ingat patisandhi adalah momen pertama, muncul di momen pertama di dalam satu kehidupan. Jadi lihatlah karma itu kekuatannya bisa sekuat itu. Patisandhi ini kan buah dari karma. Ya, dia muncul di momen pertama dari satu kehidupan dan kemudian buah karmanya tidak habis loh. Buah karmanya ini terus berbuah sepanjang kehidupan sampai detik terakhir nanti, sampai momen terakhir, yaitu masih memunculkan kesadaran kematian, cuti cita. Di antara patisandhi dan cuti cita, buah karma ini terus menerus muncul sehari-hari ini kita alami melalui kemunculan bawangga. Faktor kehidupan yang menyambung satu kehidupan ini supaya supaya kita tidak meninggal dunia gitu. Setiap bawangga itu muncul setiap kali tidak ada objek baru yang masuk ke dalam jangkauan indera-indera kita.
Kalau tidak ada objek baru yang masuk ke dalam jangkauan, maka arus kesadaran kita jatuh lagi ke dalam bawangga. Ya, di bab keempat kita sudah belajar tentang ini kan. Nah, tapi secara teknis sebenarnya baik pati sandi cita, bawangga cita maupun cuti cita itu adalah bawangga cita. Ya, itu adalah kesadaran faktor kehidupan. Ya. Disebut berbeda hanya untuk mempermudah kita. Jadi bawangga yang muncul di momen pertama dari satu kehidupan disebut patik sandi cita. Bawangga yang muncul di paling akhir di satu periode kehidupan disebut sebagai cuti cita. Tapi tiga-tiganya ini bawangga. Ya, kalau nanti Anda baca kitab Abhidhamma Pitaka, ya kadang makanya sering saya katakan kalau seseorang yang tidak menguasai Abhidhamma Sanggaha pasti dia akan kesulitan kalau tidak, bahkan tidak akan bisa membuka Tripitaka, Abhidhamma Pitaka. Karena untuk bisa membuka Abhidhamma Pitaka, Anda membutuhkan pemahaman terminologi-terminologi seperti ini. Kadang nanti di Vibhanga, di kitab-kitab yang lain, di sana hanya diuraikan bawangga saja, tetapi padahal itu merujuk pada patik sandi dan cuti cita, misalkan begitu. Kalau Anda tidak paham Abhidhamma Sanggaha, maka Anda akan keliru menginterpretasikan penjelasan di kitab-kitab Abhidhamma Pitaka. Ya. Anda bayangkan, kitab Abhidhamma Pitaka itu luas sekali, tebal sekali. Ya, volumenya itu hampir separuh gitu mungkin dari Tripitaka gitu ya. 30%, 40% dari Tripitaka. Luas sekali. Acarya Anuruddha meringkas kitab yang seluas itu dalam hanya kira-kira 50 halaman kecil. Bayangkan, hebat nggak? Nah, kalau saya nggak mampu. Makanya saya admire, saya sangat menghormati beliau. Bagaimana dia bisa meringkas yang sedemikian ringkasnya sampai hari ini masih diakui oleh Sangha khususnya di Myanmar sebagai kunci untuk membuka Abhidhamma Pitaka. Bukan kitab yang lain. Tidak mudah loh. Ya kayak misalkan Anda dulu kuliah ya diberi tugas bikin assignment 200 kata. Kadang lebar ke sini, melebar ke sana. Ini beliau hanya 50 halaman gitu. Makanya hebat sekali ya. Dan itulah mengapa Anda butuh guru untuk belajar Abhidhamma, karena terminologi-terminologi yang kadang berbeda antara Abhidhamma Sanggaha dan Abhidhamma Pitakanya. Tetapi maknanya tidak berbeda ya. Karena Abhidhamma Sanggaha ini sifatnya hanya ringkasan. Jadi Acarya Anuruddha meringkas seringkas mungkin gitu. Baik, jadi ada 4 macam patik sandi. Pertanyaan saya, dari 4 macam patik sandi ini sebenarnya terdiri dari berapa cita sih? Berapa cita yang berfungsi sebagai patik sandi? 19. Berarti ada berapa patik sandi cita? 19, oke. Kalau pertanyaannya saya rubah, ada berapa patik sandi tanpa cita? 20 ditambah 1 yang tadi yang asalnya sata, itu kan juga patik sandi. Jiwita nawaka arupa kalapa itu juga patik sandi. Berarti 19 patik sandi cita ditambah jiwita atau ditambah rupa patik sandi gitu. Berarti ada 20 patik sandi. Ya, Anda mulai tambah lagi satu pemahaman ya. Kemudian silakan dibaca dulu yang kuning. Dalam hal ini, resultan tidak baik, kesadaran yang menginvestigasi yang disertai dengan ketenangan menjadi kesadaran penyambung kelahiran kembali pada saat masuk ke dalam bumi kemalangan. Titik. Berarti ini adalah UPK Sahagata, UPK Santirana yang akusala wipaka. Kita mengenal berapa Santirana cita? 3. Yang UPK berapa? 2, yang 1 berasal dari akusala wipaka, yang 1 dari kusala wipaka. UPK Santirana akusala wipaka atau akusala wipaka UPK Santirana cita berfungsi sebagai patik sandi di 4 alam apaya ya. Kemudian silakan dibaca. Lalu setelah itu menjadi faktor kehidupan, akhirnya menjadi kesadaran kematian dan terpotong. Satu-satunya inilah yang dinamakan sebagai penyambung kelahiran kembali di bumi kemalangan. Ya, terpotong itu artinya meninggal dunia ya. Tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian dilanjutkan. Selanjutnya, resultan baik kesadaran yang menginvestigasi yang disertai dengan ketenangan berlangsung sebagai penyambung kelahiran kembali.
faktor kehidupan dan kematian manusia-manusia yang buta sejak lahir, dan lain-lain. Dewa yang terikat pada bumi dan asura yang celaka. Nah, ini dipahami dengan baik. Jadi UPK Santirana yang Kusalawipaka atau Kusalawipaka UPK Santirana Sita berfungsi sebagai patik sandi untuk manusia dan juga Dewa Catum Maharajika. Ya, tidak semua Catum Maharajika. Nah, ini nanti saya jelaskan tentang Catum Maharajika. Manusia yang buta sejak lahir dan lain-lain, dan dewa yang terikat pada bumi dan asura yang celaka. Nanti akan saya jelaskan terminologi tersebut. Ya, jadi ada dewa yang terikat pada bumi dan asura yang celaka. Kira-kira dia masuk di alam mana dari 31 alam? Dewa tadi yang terikat pada bumi dan asura yang celaka tadi. Asura yang celaka di sini bukan asura dari Apaya loh. Bukan asura dari alam yang penuh kemalangan, tetapi dia dewa. Dewa yang jatuh. Jadi makanya disebut celaka. Atau kadang disebut fallen deity, dewa yang terjatuh dari atas turun ke bumi gitu. Ada di Catum Maharajika, tapi nanti akan saya jelaskan. Yang saya ingin Anda pahami dari syair ini adalah bahwa UPK Santirana dari Kusalawipaka berfungsi sebagai patik sandi cita untuk manusia yang lahir buta sejak lahir dan seterusnya, juga untuk dewa yang disebut dewa yang terikat atau bersandar pada bumi dan asura yang celaka. Ini dari Wibawininya. Tadi ada kata-kata pada saat masuk ke dalam, yaitu artinya pada momen kelahiran kembali atau konsepsi. Ya, jadi di syair berikutnya kata-kata pada saat masuk ke dalam itu muncul pada momen, karena kalau bicara abhidhamma kita bicara timing atau waktu yang harus presisi, ya, di satu momen itu dia muncul gitu. Nah, kemudian ini penjelasan dari Wibawini, buta sejak lahir itu adalah buta sejak kelahiran, maksudnya dalam hal semua makhluk yang lahir melalui telur dan kandungan tidak memiliki mata di momen kelahiran. Maksudnya begini, kalau dia manusia yang lahir dengan kesadaran penyambung kelahiran kembalinya adalah UPK Santirana dari Kusalawipaka, maka indera matanya tidak muncul bahkan pada detik-detik awal kelahiran dia pada saat masih berada di dalam kandungan. Ya, saya membuka penjelasan dari Sayadaw bahwa indera mata menurut Abhidhamma itu muncul kira-kira tidak lebih cepat dari minggu ke-11, benar nggak sih? Indera, panca indera itu minggu ke-11 ke atas gitu. Nah, itu mah 11 sih. Tidak lebih cepat dari. Jadi biasanya pada minggu-minggu ke-11 itu indera mata udah mulai muncul. Itu waktunya untuk muncul. Kalau pada saat-saat tersebut panca indera tidak muncul, maka itu yang dikatakan buta sejak lahir. Tetapi diberi penjelasan kenapa tidak muncul. Tidak munculnya adalah karena karma produktifnya yang menghasilkan kehidupan dia sebagai manusia tidak cukup kuat untuk memunculkan panca indera pada waktu yang seharusnya. Itu definisinya. Manusia yang dengan patik sandi ahetuka. Tetapi kan ada manusia masuk ke dalam kandungan setelah usia 3 bulan, 4 bulan ibunya, mamahnya ceroboh, kandungannya membentur tiang, kemudian menyebabkan anaknya tuli, cacat atau apapun itu. Nah, yang begini belum tentu dia adalah ahetuka pugala. Bisa jadi dia triti hetuka pugala, tapi karena ada karma penghancur melalui media mamahnya ceroboh, salah mamahnya atau salah siapa? Hah? Itu yang salah siapa? Hah? Yang salah dia sendiri. Mamahnya kan membantu supaya karmanya masak. Jadi itu pemahamannya ya, buta sejak lahir, tuli sejak lahir dan seterusnya. Itu karma produktif yang menghasilkan kehidupan dia sebagai manusia tidak cukup kuat untuk memproduksi indera-indera yang terkait pada saat dia harus muncul. Ya.
bukan karena sebab kecelakaan. Dengan demikian, maka makhluk yang dinamakan buta sejak lahir ini dari kitab adalah makhluk yang matanya tidak diproduksi oleh penyambung kelahiran kembali yang diberikan atau oleh kama lainnya karena kemampuannya telah dihambat oleh sebuah kama yang membelenggu mata persis di saat kemunculan mata, telinga dan lain-lain. Ya, penjelasan dengan kata lain ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi karma produktifnya sangat lemah sehingga karma produktif tadi hanya menghasilkan patik sandi tertentu yang kekuatannya tidak cukup kuat untuk memunculkan indera mata dan lain-lainnya gitu. Nah, tetapi untuk makhluk yang lahir spontan seperti misalkan tadi di syair dikatakan untuk makhluk tertentu yang lain kan ya, mana tadi? Semua makhluk yang lahir melalui telur dan kandungan tidak memiliki mata di momen kelahiran. Jadi semua makhluk yang lahir dengan harus buta sejak lahir itu artinya pada saat makhluk ini misalkan adalah makhluk yang lahirnya harus dari telur, nanti di bab mungkin bab ke-6 ya Anda belajar ini, ada makhluk yang lahir dari telur, ada makhluk yang lahir spontan gitu. Yang dimaksud buta sejak lahir ya itu tadi, tidak memiliki mata di momen kelahirannya ya. Di sini disebutkan karena manusia kan tidak lahir spontan. Jadi kalau dia adalah makhluk yang lahir spontan maka begitu lahir dia buta, bukan di dalam kandungan lagi. Di dalam kehidupan ini manusia lahir spontan besar itu hanya pada saat awal kalpa ya. Dia lahir spontan besar, tidak harus melalui kandungan. Baik, buta sejak lahir dan lain-lain itu artinya di sini dan lain-lain dipahami sebagai tuli sejak lahir juga seperti itu penjelasannya. Bisu sejak lahir juga sama, bodoh sejak lahir ya. Bodoh sejak lahir itu kalau di kitab itu bahkan untuk membedakan arah barat dan timur aja udah nggak bisa gitu, saking bodohnya gitu. Mungkin kalau 1 tambah 2 berapa gitu dia masih bisa, 1 tambah 3 ya, 4 tambah 5 masih bisa, meskipun lama 9 gitu. Tapi begitu 6 tambah 6 waduh nggak ada ya. Nggak bisa, jarinya cuma 5. Berapa ini? Kira-kira begitu bodoh sejak lahir ya. Gila sejak lahir, orang Kasim. Nah ini saya harus menjelaskan kemarin di ini sama Aling ini. Orang Kasim ini, kalau Kasim ini kan kayak orang terdekat raja. Ya, Anda tahu cerita persilatan ini ya dulu Pak. Raja dulu supaya permaisurinya nggak diganggu, maka pengawal orang terdekat yang membantu permaisuri harus dibikin Kasim gitulah ya. Dikebiri itu ya, dikebiri. Bukan seperti itu, maksudnya ini Kasimnya sejak lahir. Jadi dikebirinya sejak lahir. Saya sempat mencari di kitab komentar, bahasa Palinya ini adalah Pandaka. P-A-N-D-A-K-A. Kalau Anda ingin tahu, Pandaka. P-A-N-D-A-K-A. Di bawah N dan D ada titiknya. N titik, D titik. Pandaka. Saya coba search. Saya bilang ke Aling ini sensitif sekali sih. Saya agak repot menjelaskannya ini karena nanti bisa dikomplain saya gitu dalam hati. Saya tidak menemukan penjelasan dari kitab komentar sehingga saya hanya mencoba untuk menduga-duga saja. Kata Pandaka itu berasal dari apa plus anda. Apa itu devoid, nggak ada, nggak punya gitu. Anda itu telur, nggak punya telur gitu. Saya sempat tanya ke teman saya di Myanmar, ini referring ke perempuan nggak? Gitu. Dia juga nggak bisa menjawab kepastiannya. Tapi kalau saya mengikuti teks, kayaknya ini hanya merujuk pada laki-laki. Kalau saya mengikuti teks, tapi kan jadi nggak adil kan? Yang perempuan seneng sih. Iya menang, sesekali menang. Jadi tidak punya telur kira-kira laki-laki anak yang begitu. Jadi
saya minta maaf, jangan diprotes ya kalau saya harus menjelaskan ini. Saya bisa salah, tetapi ini yang saya ketahui. Jadi ini adalah merujuk kepada seseorang yang mandul sejak lahir. Banci, maaf ya, maaf. Ini maaf. Ya, sejak lahir, memang karakternya sejak lahir sudah seperti itu. Terus apa lagi? Hasil survei saya. Ya hanya itu mencakup itu. Jadi mandul, Kasim itu mandul ya. Dan itu sejak lahir. Artinya sejak lahir itu gini loh. Karma produktifnya tidak cukup untuk memproduksi apa itu. Bu dokter pasti lebih tahu. Yang bisa untuk menghasilkan reproduksi. sejak momen pertama. Kemudian banci juga sejak momen pertama. Saya sebenarnya agak berat ngomong ini juga. Takut menyinggung nanti yang menonton YouTube. Ya, kalau di kitab itu ada penjelasan lagi, kira-kira perilakunya itu aneh gitu. Hanya begitu aja, tapi nggak dijelaskan secara detail. Tapi dari berbagai sumber itu menunjukkan memang itu banci. Maaf ya. Ya, nah beberapa guru di masa lalu menyatakan bahwa ada orang yang pati sandinya ahituka, tetapi memiliki indera-indera lengkap meskipun kualitasnya lemah ya. Itu ada di kitab komentar, tetapi penjelasan seperti ini tidak dianut oleh mayoritas. Berarti yang buta sejak lahir, tuli sejak lahir, bodoh, Kasim dan seterusnya itu adalah makhluk ahituka pasti gitu. Ya. Selanjutnya tadi ada istilah dewa yang terikat pada bumi, ya, Buma Sita Dewa. Mereka yang terikat pada bahasa Palinya Sita, bumi, bergantung pada Nisita, bahasa Palinya bergantung pada bumi, dan dewa yang berkaitan dengan bumi. Artinya Buma Sita Dewa ini adalah dewa yang hidupnya dekat dengan kita. Kalau tadi kan Catu Maharajika itu minggu lalu dijelaskan wilayah atau alam kehidupannya dari kaki gunung Meru sampai pertengahan. Itu sebenarnya kaki gunung Meru itu ya bumi kita ini. Di level bumi kita ini juga. Nah, dewa yang terikat pada bumi adalah dewa yang sebenarnya hidupnya itu sangat dekat dengan kita. Tetap meskipun dikatakan sangat dekat, tapi dia itu hidupnya di pohon-pohon. Anda sering membaca teks dewa pohon, dewa sungai, dewa gunung, hidupnya di sungai, hidupnya di gunung, dan seterusnya. Itu yang dimaksud sebagai dewa yang terikat pada bumi, ya. Kemudian tadi ada kalimat asura yang celaka, itu sebenarnya adalah dewa yang jatuh, mengalami keruntuhan dari akumulasi kehidupan. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa saya akan menjelaskan terminologi ini karena ternyata Abhidhamma Sanggaha yang saya punya itu adalah versi Sri Lanka, dan versi Sri Lanka ini berbeda dengan versi Myanmar dan versi Pali Text Society. Ya, PTS. Biasanya kita kalau sebagai akademisi Buddhis, kalau menulis karya tulis, tesis gitu ya, kita hanya diperbolehkan menggunakan referensi yang berasal dari PTS Pali Text Society London. Di perpustakaannya DBS yang di N2 itu kita punya, tapi yang bahasa Inggrisnya. Ya, Pali belum punya ya Bu? Atau udah ya? Belum ya? Pali. Mandarin malah punya. Mudah-mudahan satu saat kita punya Palinya. Karena dulu waktu kita menulis karya tulis kita harus merujuk pada kitab Pali yang terbitan PTS, tidak yang lain-lain. Sehingga standar seluruh dunia itu standar. Akhirnya begitu ya. Nah, saya baru sadar bahwa ternyata kitab Pali yang saya punya yang ada di komputer ini menggunakan versi Sri Lanka. Sehingga penjelasannya berbeda dengan penjelasan di Myanmar dan di Pali Text Society. Perbedaannya adalah gitu. Kalau di Sri Lanka, dewa yang terikat pada bumi dan asura yang celaka ini dikatakan sebagai dua makhluk yang berbeda. Tetapi di Myanmar itu adalah sebenarnya merujuk pada satu makhluk yang sama. Jadi Pali Text Society juga mengambil itu. Ini perbedaannya, ya. Jadi kalau menurut versi Myanmar ya ini sebenarnya ya makhluk yang sama gitu. Kalau Anda pernah membaca di kelas hari Minggu mungkin saya sampaikan ya.
Dulu saya pernah menyampaikan begini kan, di surga Tawatingsa ini kan dewanya suka berantem kan. Ya, nanti yang kalah turun ke bumi. Waktu itu kan saya katakan yang turun ke bumi inilah yang disebut dewa yang ini kan, gitu kan. Ternyata tidak. Kalau kita ikut yang versi yang dari Myanmar, bukan. Yang dewa yang jatuh itu tetap saja dari masuk ke alam Tawatingsa dewanya. Itu. Jadi ini lebih valid. Sekarang saya ralat. Saya baru sadar ada perbedaan itu dan menemukan perbedaannya baru saja. Sebenarnya sejak lama saya sudah. Mungkin Aling kalau ingat, saya sering dulu itu kayaknya ini ada perbedaan. Cuman saya nggak tahu bedanya di mana, lupa gitu. Baru beberapa hari ini mulai ketemu gitu perbedaannya. Jadi saya ralat yang di kelas Sutta hari Minggu bahwa dewa dari Tawatingsa yang perang yang kalah. Kemudian dulu itu saya katakan kalau tidak salah sebagai dewa yang terikat pada bumi itu salah. Itu tetap dewa Tawatingsa. Karena apa? Karena jadi penjelasan Myanmar lebih masuk akal. Kenapa? Karena dewa yang Tawatingsa itu Tihetuka, mungkin Dwihetuka, tidak Ahetuka Pugala. Jadi lebih konsisten yang di Myanmar itu. Sedangkan yang dimaksud oleh dewa yang terikat pada bumi dan asura yang celaka ini kan Ahetuka ini. Paham nggak? Dia Ahetuka Pugala. Paham ya? Fallen deity kalau kita mengikuti kitab dari ini itu adalah Winipatika Asura. Jadi ini yang celaka ini, Asura yang celaka ini. Bukan dari Tawatingsa. Ini adalah dewa dari Catu Maharajika. Itu adalah dewa yang patik sandinya Ahetuka. Yang lahir dengan Ahetuka patik sandi coba apa saja dibaca. Manusia yang lahir, saya ini kan aja syairnya ya. Selanjutnya, resultan baik kesadaran yang menginvestigasi yang disertai dengan ketenangan berlangsung sebagai patik sandi dan seterusnya untuk manusia yang buta sejak lahir, dewa yang terikat pada bumi dan asura yang celaka. Berarti bahasa palinya saja itu ada, palinya sudah saya beri warna kuning, Bumasita dewa itu di atas. Winipatika enggak berwarna kuning ya, yang Winipatika Sura. Winipatika Sura. Sudah saya beri warna kuning sih, enggak kelihatan ya? Kelihatan kan? Winipatika Sura. Nangnya hilang. Bumasita dewa. Winipatika Sura. Itu terdiri dari dua kata, Winipatika dan Asura. Disambung jadi Winipatika Sura. Ahetuka, asura yang celaka. Yang ke Catu Maharajika itu. Dia tidak jatuh dari mana-mana kalau versi Myanmar gitu. Kalau versi Sri Lanka dia dianggap jatuh dari Tawatingsa, tapi jadi tidak konsisten karena dia adalah Ahetuka Pugala. Di Tawatingsa kan tidak ditemukan Ahetuka Pugala. Ditemukan enggak? Enggak kan? Tadi dihitung ada berapa individu kan? Enggak ada kan? Ya kan? Jadi konsisten, lebih konsisten Myanmar. Dua ini adalah Catu Maharajika, Bumasita Dewa dan Winipatika Sura. Jadi dia bukan asura dari Apaya, bukan, tapi Catu Maharajika. Tetapi kurang beruntung, ya karena dia lahir dengan patik sandinya itu hanya Ahetuka, makanya dia hidupnya di pohon, di sungai, di gunung, dan di kitab Myanmar dijelaskan dewa-dewa ini, ya, dua dewa ini hidupnya tidak sebahagia dewa yang benar-benar hidupnya di Catu Maharajika, yang jauh dari kita. Ini kan makanya ini dikatakan dua dewa ini hidupnya dekat dengan manusia. Banyak hari Minggu, mungkin minggu depan
saya akan membahas satu sutta yang juga ada cerita tentang dewa pohon merasa terganggu pada saat seorang biku memotong pohon. Itu nanti kita bahas itu. Ya, jadi sekarang Anda dapat ilmu ini adalah dewa mana? Catu Maha Rajika. Ya, kenapa disebut celaka? Kenapa disebut terikat pada bumi? Dianggap ini adalah dewa, meskipun dewa, tetapi dia tidak beruntung. Kenapa tidak beruntung? Karena dia hanya Ahituka Bugala. Kenapa Ahituka Bugala? Karena karma baiknya tidak cukup kuat. Logikanya begitu, sehingga meskipun dia dewa, hidupnya banyak susahnya. Makanya dia masih gampang marah. Dan dikatakan di kitab Myanmar, dewa-dewa seperti ini seringkali kekurangan makanan juga. Tidak seperti dewa yang lahir dengan akar 2 akar atau 3 akar. Gitu. Makanya dianggap celaka dia, mengalami kecelakaan gitu ya. Jadi dipahaminya seperti itu ya. Kalau dewa Catu Maharajika yang dengan 2 akar atau 3 akar, kehidupannya jauh lebih enak daripada dewa-dewa ini. Jadi perbedaannya seperti itu. Kenapa berbeda? Karena karma produktifnya, kualitasnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Yang ini nanti di bab, saya rasa di hukum karma nanti, di bab karma akan saya bahas. Kenapa ada manusia yang lahir buta sejak lahir, ada dewa yang seperti ini? Karma yang seperti apa yang membuat mereka seperti ini? Nanti di topik 4 karma kita akan belajar ini. Ya. Tapi horor. Hah? Siapa? Hah? Umat awam. Ya, suka ada sih, tapi nggak di sini di hutan, di dewa pohon, sungai, gunung gitu. Ya itu bisa jadi sih, ini juga peta juga bisa, dewa juga bisa sih. Karena hidupnya satu lokasi. Peta, saya dulu di hutan juga bisa. Tetanggaan. Enggak. Pokoknya dekat dengan manusia lah. Oke, kita teruskan ya. Saya akan selesaikan topik ini. Buta sejak lahir sudah. Ini juga sudah ya. Tadi Kasim ya. Mana? Bodoh sejak lahir, gila orang Kasim. Ya, tadi Kasim sudah ya, saya jelaskan begitu kira-kira ya. Hermafrodit nih saya nggak yakin apakah ada nggak sih, tahu nggak hermafrodit? Ada ya? Oh ada. Hah, nah, untung ada dokter loh. Saya tadi nggak, masa ada sih hermafrodit? Kalau hewan binatang tahu saya ada binatang hermafrodit. Manusia ada ya? Nah berarti Ahituka Bugala. Kemungkinan besar loh, kan tidak sulit kejadiannya hermafrodit munculnya di momen setelah 5 bulan kandungan gitu kan. Mungkin susah kan, dari hasil mana kok bisa hermafrodit. Tahu nggak hermafrodit itu 2 jenis dua kelamin? Saya malah baru tahu loh. Kalau binatang waktu SMP dulu saya belajar kan kita. Manusia ada ya. Saya kira saya sempat dulu, ada nggak sih gitu. Makanya di kitab itu ada loh contohnya loh. Biku hermafrodit loh. Ada, makanya saya sempat nih beneran nggak gitu. Untung dijawab dokter-dokter. Ternyata ada beneran. Ya. Jadi kalau di kitab itu dengan bahasa simbolis, berganti kelamin gitu, berganti jenis kelamin gitu. Ada cerita begitu. Baik, hermafrodit berarti ada ya? Tidak berkelamin? Oke. Ya, lebih baik tanya dokter sih. Mereka belajar begini ya. Oh, saya salah mungkin. Bahasa Palinya napung saka. Napung sangka itu bukan tidak berkelamin, maaf. Harusnya neuter, netral. Berarti dia nggak jatuh ke laki-laki, nggak ke perempuan. Ada nggak sih yang gitu? Hah?
Enggak laki-laki, enggak perempuan. Enggak jelas. Itu ya. Saya salah loh ini, terjemahannya saya ganti ya. Neuter itu apa bahasa Indonesianya ya? Netral gitu ya? Hah? Saya pasti kasih ini dulu ya, nanti sambil ketemu. Untung saya cek bahasa Palinya. Itu loh, di bahasa Pali yang terakhir, ya, syair yang terakhir, atau Byanjanaka, terus napung saka. Nah itu, artinya napung saka itu gendernya netral. Jadi ada gender laki-laki, gender perempuan, ada gender napung saka. Kalau mau Google bisa Google napung saka. Harusnya bukan tidak berkelamin. Maaf saya salah terjemahan. Tapi netral. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Nanti di research aja atau saya kasih assignment ya. Bikin artikel tentang napung saka pugala. Baik, dewa yang terikat pada bumi sudah tadi kan? Sudah saya klarifikasi perbedaan antara Sri Lanka dan Myanmar. Sekarang kita lanjutkan syair berikutnya. Mohon Handi membaca yang kuning. 8 resultan besar mengalir sebagai penyambung kelahiran kembali. Faktor kehidupan dan kematian di bumi yang penuh kebahagiaan indriawi manapun. Jadi bumi yang penuh kebahagiaan indriawi yang manapun itu yang mana? Ya kalau kita globalkan ya 8 mahawipaka berarti ya di alam surga lingkup indriawi, alam surga materi halus, dan alam surga non materi. Ya, jadi di alam yang atas, alam surga. Tapi kalau kita pecah lagi 8 mahawipaka menjadi 2 akar dan 3 akar, maka yang 2 akar tidak akan ditemukan di rupa bumi dan arupa bumi. Ya, hanya asanya sata itu pun tanpa akar. Paham ya? Kemudian syair berikutnya. 9 ini dinamakan kesadaran penyambung kelahiran kembali di bumi yang penuh kebahagiaan indriawi. 9 itu mana saja? Ahetuka, UPK Santi, Kusala Wipaka, UPK Santirana 1, kemudian 8 Mahawipaka. 9 kesadaran ini berfungsi sebagai padik sandi di bumi yang penuh kebahagiaan indriawi. Berarti di sini adalah hanya untuk kama sugati, berarti sekarang sedang merujuk kepada alam manusia dan 6 alam dewa atau surga, ya 7 alam tersebut. Ya, ini penjelasannya dari kitab Wibawa ini. Di bumi yang penuh kebahagiaan indriawi manapun itu artinya di 7 jenis, ya berarti tadi sudah saya ralat ya, kita merujuk kepada 7 jenis bumi yang penuh kebahagiaan yang meliputi para dewa dan manusia. Dewa di mana? Dewa Catu Maharajika Tawating Saya Matusita Nimanarati dan para nimita wasawati. Nanti di pelajaran-pelajaran berikutnya kadang kita akan menemukan istilah dewa materi halus. Jadi Brahma pun juga disebut dewa. Gitu ya. Alam Brahma pun juga disebut surga. Gitu. Makanya di sini disebut bumi yang penuh kebahagiaan. Itu bahasa Palinya adalah kama sugati. Ada di bahasa Pali yang tebal di bawahnya itu. Kama sugati. Bumi yang penuh kebahagiaan indriawi harusnya. Saya kurang lagi ini, maaf. Yang lain udah saya ganti. Ada kata indriawinya. Udah saya revisi. Jadi di 7 jenis bumi yang penuh kebahagiaan indriawi. Kama. Jadi tidak termasuk rupa bumi dan arupa bumi. Bagus. Kita lanjutkan. Silakan. 10 jenis ini disebut sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali lingkup indriawi. Ya, jelas ya. Oke, kok 10 ya? Oh ya, ahitukannya 2. Ya, karena dia lingkup indriawi termasuk apaya juga. Ya, bagus. Kemudian
Di antara mereka tidak ada ketentuan jangka waktu untuk batas usia makhluk-makhluk di 4 bumi kemalangan, para manusia dan asura yang celaka. Nah, jadi artinya makhluk yang hidup di 4 apaya, kemudian kita manusia dan asura yang celaka, itu usianya tidak ada batas waktunya. Artinya bervariasi. Dulu di masa lalu dikatakan di kitab-kitab kita usia manusia bisa ribuan tahun. Bahkan ada yang nanti bisa sampai 80.000 tahun, kira-kira begitu. Terus ada juga di kitab kita nanti usia manusia maksimal hanya 10 tahun. Sekarang ini dikatakan usia kita, kalau pada waktu Buddha hidup ada syair kira-kira begini. Pada zaman Buddha masih hidup, usia manusia hanya akan sampai pada 100 tahun yang pertama, tetapi tidak akan bisa masuk ke 100 tahun yang kedua. Berarti kira-kira usianya 100 tahun gitu. Ada syair yang kira-kira begitu artinya. Jadi di zaman Buddha 100 tahun, kalau dulu guru saya menjelaskan, kira-kira saat ini 80 tahun, udah reduce. Ini sedang menurun nih nanti, makin lama katanya makin turun sampai ke 10 tahun. Dan nanti setelah sampai usia manusia batasnya hanya 10 tahun, para gadis umur 5 tahun udah pada menikah. Kemudian naik lagi sampai tidak terhingga, turun pada saat mencapai 80.000 tahun. Dalam proses naik agama Buddha, ajaran Buddha Gautama hilang. Kemudian turun sampai 80.000 tahun, Buddha Maitreya turun. Kalau tidak salah seperti itu di sutanya seperti itu. Jadi masih lama. Kiamatnya juga masih lama. Jadi ini poin baru ya. 4 makhluk yang ada di 4 apaya dan manusia serta asura yang celaka tidak mempunyai batasan usia yang pasti, bervariasi artinya. Ya, bervariasi. Karena nanti akan berbeda untuk makhluk dewa di alam yang lain. Batas usianya fix, tetap. Ya. Tetap ada batasannya gitu. Di antara mereka tadi artinya di antara individu yang terkait dengan penyambung kelahiran kembali seperti yang telah disampaikan atau di antara alam kemalangan dan lain-lain, tidak ada ketentuan jangka waktu untuk batas usia itu karena beberapa dari mereka panjang umur dan beberapa dari mereka lebih panjang umur. Bagus ya syair yang orang dulu itu sangat halus ya. Beberapa panjang umur, beberapa lebih panjang umur. Coba orang sekarang, beberapa panjang umur, beberapa pendek umur. Orang dulu bagus ya, panjang semua, panjang umur semua, lembut sekali orang. Ya, oke. Ya, saya ketemu ada teks ini. Jadi ini yang membedakan karena karma produktifnya saja yang menghasilkan kelahiran mereka. Ya. Seseorang tidak akan meninggal dunia sebelum salah satunya karma produktifnya habis. Nanti di bagian akhir kita akan bahas. Kita masing-masing ini punya karma produktif yang membuat kita lahir sekarang ini. Nah, kekuatan karma dari karma produktif kita masing-masing ini berbeda. Makanya usia kita nanti akan berbeda-beda, ya. Ada yang panjang umur, ada yang lebih panjang lagi gitu kan. Nggak ada yang pendek umur, nggak ada. Bagus ya. Saya waktu baca, orang dulu itu bagus-bagusnya, sangat positif gitu. Ya, nah ada teks begini. Demikian pula halnya untuk asura yang celaka, itu beberapa dari mereka katanya hanya hidup selama 7 hari saja. Anda ingat nggak Ratu Malika ya, lahir di neraka berapa hari? 7 hari saja, habis itu keluar gitu. Ya kan, itu yang dimaksud. Batas usianya tidak fix, bervariasi. Ya, tidak fix. Bisa panjang sekali. Sama dengan manusia tadi sudah saya sebutkan. Oh ya, ini syairnya di sini. Siapapun yang hidup lama, dia hidup kurang lebih untuk 100 tahun. 100 tahun yang kedua tidak dicapai, itu kalimat di zaman Buddha. Hanya untuk mengatakan bahwa usia manusia di zaman Buddha dianggap rata-rata 100 tahun. Hal ini dikatakan dengan merujuk keadaan saat ini. Ya saat ini, saat itu gitu. Kalau kita ikut Wibawinitika, ya berarti ini ditulis pada abad
Nibawini itu abad 12 ya, 11-12. Tapi di zaman Buddha pun juga sudah ada kalimat seperti ini. Diyakini 100 tahun. Ya. Baik, silahkan dibaca lagi. Batas usia untuk para dewa 4 maharaja adalah 500 tahun surgawi. Untuk perhitungan tahun manusia menjadi sebanyak 9 juta tahun. Ya. Jadi kalau Catu Maharajika lihat usianya fix. Artinya fix itu begini, bukan berarti semua dewa yang lahir di sana akan mencapai usia maksimal, tapi usia mereka tidak akan bisa melebihi ini. Itu yang dianggap sudah ditentukan batasnya seperti itu. Kenapa begitu? Kekuatan karmanya lagi ya hanya segitu itu kira-kira seperti. Ya. Seharusnya saya ada tabelnya kan nanti ya, kita baca dulu ya. Oke, silakan. Kemudian, untuk para dewa di alam 33 dewa, 4 kali lipat dari itu. Untuk para dewa Yama, 4 kali lipat dari itu. Untuk para dewa di alam yang sangat menyenangkan, 4 kali lipat dari itu. Untuk para dewa di alam para dewa yang bersenang-senang dengan ciptaannya, 4 kali lipat dari itu. Untuk para dewa yang mengendalikan ciptaan-ciptaan dewa lain, 4 kali lipat dari itu. Ya, naik 4 kali lipat. Bagi Anda yang kesulitan, ini saya udah cantumkan tabelnya. Sebenarnya tabel ini saya ambil dari buku Karma, Pusaran Kelahiran dan Kematian yang tanpa awal yang akan terbit mungkin 1 minggu 2 minggu lagi. Saya sudah cukup lengkap menulis di buku tersebut. Mari kita baca tabel ini. Anda lihat alam 4 maharaja ya, itu dari angka yang paling kanan 9 juta, itu batas usianya adalah 9 juta tahun manusia. Ya. Kalau dihitung tidak tahun manusia tapi tahun surgawi, mereka itu batas usianya hanya 500 tahun surgawi. Ya, nah kalau kita konversi lagi, Anda dapat 1 hari surgawi itu sama dengan 50 tahun manusia. Artinya 1 hari di alam Dewa Catu Maharajika, alam Dewa 4 Maharaja, ya, itu 1 hari di sana sama dengan 50 hari di sini. 50 tahun. Ya. 1 hari di sana sama dengan 50 tahun manusia. Kita skip dulu ke angka yang paling bawah, 1600 tahun. Yang bawah itu kan. 1 hari di alam surga yang paling atas, lingkup indriawi, Paranimita Wasawati, itu sama dengan 1600 tahun manusia. 1 hari di sana. Makin tinggi lagi, makin panjang lagi. Itulah mengapa ada dewa yang salah memikirkan kehidupannya sendiri. Dianggapnya dia hidupnya kekal. Kenapa? Karena dia, kalau Anda hitung yang 1600 tahun aja, berarti 1 detik di sana berapa tahun manusia? Itu cukup lama. Ya, jadi kira-kira nanti akan sampai ketemu 1 detik di sana itu sama dengan 100 tahun manusia. Makanya ada Brahma atau apa yang salah kan? Loh, setiap 1 detik mati manusia ini. Mati. Dia keliru mempersepsikan pengalaman kehidupannya, dianggapnya dialah yang kekal abadi, dia pencipta segalanya dan seterusnya. Itu Brahma itu. Brahma yang salah mempersepsikan dirinya sendiri gitu. Ya karena begini, Anda lihat kan sekarang kan perbandingannya seperti itu gitu. Nah, mari kita lihat angka yang atas lagi. 4 maharaja usianya fix 9 juta manusia, tahun manusia. Ya. Alam dewa yang di atasnya lagi dikalikan 4. Berarti 36 juta. Alam dewa yang di atasnya lagi dikalikan 4 lagi berarti 144 juta tahun manusia. Demikian seterusnya sampai ke yang paling tinggi, Paranimita Wasawati atau dewa yang menikmati ciptaan dewa lain, itu usianya batasnya fix yaitu 9.216 juta tahun manusia. Dikalikan 4 terus dari yang Catu Maharajika ke atas dikalikan 4 terus ya. Nah, sekarang kita geser ke tahun surgawi. 4 maharaja itu batas waktu usianya fix tahun surgawi 500 tahun surgawi. Alam surga yang di atasnya 1000 tahun surgawi. Alam yang seterusnya 2000, 4000 hanya dikalikan 2. Kenapa yang tadi dikalikan 4 sekarang dikalikan 2? Ini yang bisa jawab orang yang pintar matematika.
Hah? Yang pintar matematika ini. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tadi kalau tahun manusia kali 4 kok sekarang kali 2? Berarti parameternya berbeda. Standarnya berbeda, ya. Berbedanya gimana? Kalau kita menggunakan tahun manusia, itu angka 9 juta, 36 juta dan seterusnya, itu standarnya sama, tetap konstan, yaitu standar tahun manusia. Ya. Kalau kita menggunakan tahun surgawi, standarnya berubah terus. 500 tahun surgawi itu artinya 500 tahun surgawi 4 maharaja. Ya. Kemudian 1000 tahun surgawi yang di bawahnya itu artinya 1000 tahun surga Tawatingsa. Bukan 1000 tahun surga Catu Maharajika. Paham? Jadi tahun surgawi menggunakan apa? Menggunakan standar alam surganya masing-masing. Dengan demikian dikatakan bahwa kalau alam 30, kok 30 dewa ya? Salah ya? Sudah dikoreksi belum? Ini buku karma loh ini. Harus dikoreksi berarti. Ada satu koreksi lagi, maaf. 33 dewa. Udah ya, saya ulangin lagi. Berarti batas usia dewa di alam surga Tawatingsa itu 1000 tahun alam dewa Tawatingsa. Kalau dihitung menggunakan standar alam dewa Catu Maharajika berapa? Dewa Tawatingsa itu usianya itu berapa tahun menggunakan tahun Catu Maharajika? Kali 4. Berarti 2000. Berarti sama. Tabel kolom kiri dan kolom kanan sama-sama dikalikan 4. Ya. Jadi perbedaan yang satu dikalikan 2 dan satu dikalikan 4 hanya seperti itu. Yang satu menggunakan standar yang sama yaitu tahun manusia. Yang satu menggunakan standar yang berbeda. Ya, karena Anda akan nanti kalau baca buku-buku Dhamma akan ketemu tabel-tabel seperti ini. Jadi sekarang Anda sudah paham. Tidak bertanya-tanya lagi kenapa yang satu dikalikan 4, yang satu dikalikan 2 kan? Karena standarnya berbeda. Ya. Baik. Kemudian 500 tahun surgawi, 1 hari sama dengan 50 tahun manusia, ya. Memastikan bulan dan tahun sesuai dengan perhitungan tersebut, batas usia adalah 500 tahun dengan ukur. Ya, ini hanya itu. Jadi dikatakan bahwa satu bulan ada 30 hari, 1 tahun ada 360. Kalau Anda hitung lagi yang pintar matematika dihitung yuk. Ya. 4 maharaja ya. Itu 1 hari surgawinya sama dengan 50 tahun manusia ya. Berarti kalau sekarang 1 harinya ada 50 tahun, dalam 1 tahun ada berapa? 360. Kalau 1 tahun itu 1 bulan adalah 30 hari, berarti 1 tahun dikatakan 360. Enggak, 360 hari. Di teksnya dikatakan 360 hari. 360 hari dikalikan 50 tahun. Berapa? 18.000 tahun dikalikan batas fixnya 500 tahun. Sip, ketemu. Sama ya? 9 juta. Alam sebelah kanan saya paham nggak? Saya nengoknya ke sini terus baru. Ya, alam sebelah kanan tuh alam mana ya? Adanya atas bawah, ini kanan kiri. Pak Kosase paham? Hah? Paham ya? Paham ya? Saya ulangin lagi, kenapa ketemu angka 9 juta? Ya, karena 1 hari surgawi sama dengan 50 tahun manusia.
Satu bulan ada 30 hari, satu tahun ada 360 hari. Berarti satu tahun di alam Catu Maharajika itu dikalikan saja 360 dikalikan 50. Satu tahun. Padahal dia fixnya 500 tahun. Kalau Anda kalikan semua berarti 360 dikalikan 50 dikalikan 500 akan ketemu 9 juta. Angka yang lain perhitungannya sama. Ya. 4 kali lipat dari itu sudah 4 kali lipat sudah semua. Berarti selesailah kelas kita malam hari ini. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam Ante. Yang masalah Kasim itu, kalau itu yang kayak kembar itu gimana ya? Maksudnya yang Kenapa? orang lahir kembar itu tapi nempel. Itu ada yang bisa pisahin, ada yang nggak bisa kan, dia mesti share satu kayak organ tubuh itu. Ya itu kayak gimana ya Pak ya? Sepatisan dia kayak gimana gitu? Harusnya sih itu dua karma yang berbeda, bukan satu karma. Karena Theravada tidak mempercayai, ada seperti ajaran aliran lain, dia ada yang namanya split rebirth gitu. Jadi kelahiran yang terpecah satu jadi dua atau lebih. Tapi Theravada tidak. Ada di buku mana ya? Manual 1 kali ya, ada ya. Manual 1. Ada itu, ada rujukan teksnya. Ada rujukan teksnya. Kita tidak setuju adanya split rebirth, kelahiran ganda gitu. Satu karma pecah jadi dua atau lebih. Itu kita enggak. Jadi ya artinya kalau ada kelahiran yang seperti yang Anda tanyakan, yaitu berarti berasal dari dua karma yang berbeda. Gitu. Apa karma kolektif yang berbuah ya? Jadi dia Ya bisa jadi mereka ini memang melakukan sesuatu bersama-sama ya, kemudian berbuah bersama-sama, bisa. Teori itu ada meskipun dari kitab induk dan kitab komentar tidak pernah secara tegas dikatakan ada karma kolektif. Tidak pernah. Tetapi kenapa muncul istilah karma kolektif? Karena kita mencoba untuk guru tertentu mencoba untuk menyimpulkan dari cerita-cerita yang ada di kitab kita. Contoh, kenapa disebut alam dewa 33 dewa Tawatingsa? Karena asal-muasalnya adalah dulu ada 33 dewa, 33 pemuda laki-laki, kepalanya itu adalah Maga namanya. Ya, di buku karma ada itu, saya kupas, saya cantumkan. Maga dan 32 temannya itu sering melakukan karma baik bersama-sama, membangun jalan bersama-sama, membangun tempat peristirahatan bersama-sama, membangun mungkin toilet bersama-sama, jembatan bersama-sama gitu. Nah, jadi karena mereka melakukan karma baik bersama-sama, kebetulan karma itu tadi berbuah pada momen yang bersamaan, membuat mereka itu 33 ini tiba-tiba muncul di alam surga yang belakangan nantinya menjadi Tawatingsa. Tadinya enggak bernama Tawatingsa. Kenapa dinamakan Tawatingsa? 33. Tawatingsa itu artinya 33. Tawa itu tawa. Tingsa itu 30. 33. Ya, kenapa dikatakan 33? Karena itu cerita itu tadi. Tapi sebelumnya enggak Tawatingsa namanya. Sebelumnya itu alam surga biasa saja, namanya apa? Makanya pada saat 33 pemuda lahir di alam surga tersebut, sebenarnya sudah ada dewa penghuni di sana. Tetapi mereka nggak suka dengan dewa itu, ya, mabuk atau dibuat mabuk begitu, akhirnya ditendang ke bawah, ya, diusir oleh 33 dewa itu. Ya, nah ini satu yang kemudian diartikan sebagai karma kolektif. Satu itu, ada lagi cerita yang lain itu tentang cerita di Dhammapada, kitab komentar tentang ceritanya Widudaba yang saya pernah sampaikan di ceramah hari Minggu. Ingat nggak Widudaba? Ingat ya, Pangeran Sakya itu. Ya, jadi Widudaba ini adalah anak dari Pasenadi yang berasal dari ibu dari kalangan bawah dari kerajaan Sakya gitulah. Singkat cerita, pokoknya Widudaba ini merasa dilecehkan dan dia dendam, bersumpah nanti kalau saya udah jadi raja saya akan
akan cuci kerajaan Sakya dengan darah para pangeran mereka gitu. Jadi singkat cerita Widudaba jadi raja, kemudian diserbu benar-benar kerajaan Sakya. Semua pangeran yang ini dibunuh sama Widudaba, darahnya dipakai untuk mencuci kerajaan, kira-kira seperti itu. Dan Buddha kemudian menyampaikan satu cerita bahwa memang karmanya harus berbuah, karma buruknya harus berbuah. Dulu para pangeran itu adalah teman sepermainan laki-laki yang hidup di satu desa yang sama. Hobinya adalah membunuh ikan di sungai bersama-sama. Jadi ikan di sungai kalau zaman sekarang mungkin kayak di potasium karbit, apa yang untuk membunuh ikan itu gunanya apa? Pokoknya kira-kira begitu. Jadi sungainya dilakukan sedemikian rupa sehingga semua ikan yang di sungai tersebut mati. Ada ya. Dulu saya tahu loh, orang desa itu kalau mau nangkepin ikan begitu, pakai obat tertentu, jadi ikannya lama-lama mengambang sendiri. Udah nggak dijaring, nggak dipancing gitu. Pakai apa gitu ya? Apotas atau apa ya, lupa saya. Nah, jadi pemuda-pemuda tadi membunuh ikan bersama-sama. Singkat cerita akhirnya karena karma baik yang lain mereka lakukan, tiba-tiba mempertemukan mereka lagi sebagai pangeran dari kerajaan Sakya yang kemudian harus juga mati pada saat yang sama karena dia memetik buah karma waktu membunuh ikan. Tuh lihat tuh, membunuh ikan tuh. Kenapa? Hanya membunuh ikan tuh. Efeknya kayak gitu. Makanya jauhilah pembunuhan gitu. Ya, itu. Jadi karma kolektif itu mungkin ada, meskipun di kitab kita tidak pernah menyebutkan secara tegas istilah karma kolektif. Ya. Ada banyak kok beberapa contoh yang merujuk pada cerita-cerita yang mirip ceritanya seperti itu. Baik, yang lain ada lagi? Ada lagi? Malam Bante. Saya mau nanya yang berhubungan dengan minggu lalu. Bante kan pernah cerita bahwa mereka yang mengakhiri hidupnya. Waktu itu Bante bilang kalau di karma yang di Jawana 1 itu bersifat ahosi, di kehidupan mendatangnya kan gak ada lagi. Bagi mereka yang mengakhiri kehidupannya, apakah juga ahosi karmanya itu? Yang di Jawana 1 karma yang di kehidupan mendatangkannya udah ahosi kan Bante? Bagi mereka yang mengakhiri hidupnya juga sama. Nah, terus pertanyaan keduanya, mereka yang mengakhiri kehidupannya itu maksudnya itu karma pendukungnya, karma penghancurnya yang begitu atau karena keputusan sendiri atau gimana sih Bante? Oh iya, bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Kalau seseorang bunuh diri, itu karena karma masa lalu atau bagaimana? Ya, saya mungkin lupa di buku itu memasukkan bahwa kata itu ada Niganta. Niganta itu adalah guru spiritual yang hidup di zaman Buddha. Niganta Nataputa gitu ya. Ada 6 guru spiritual. Jadi di India di zaman Buddha dulu itu, Buddha masih hidup. Itu India itu dikatakan mengalami perkembangan spiritual yang cukup pesat. Bahkan pada waktu itu kontemporer dengan Buddha ada 6 guru spiritual yang cukup terkenal di India. Pengikutnya masih banyak bahkan sampai hari ini. Gitu. Salah satu dari 6 itu bernama Niganta Nataputa. Ya, nah Niganta Nataputa ini mengajarkan doktrin Pubbe Kata Hetu bahasa Palinya. Pubbe Kata Hetu. Hetu itu adalah sebab atau akar atau sebab. Kata itu adalah sesuatu yang dilakukan, ya. Pubbe itu masa lalu atau sebelumnya. Jadi artinya begini, bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah Pubbe Kata Hetu, disebabkan oleh perbuatan kita di masa lalu atau disebabkan oleh karma masa lalu kalau kita bicara tidak akurat terjemahannya, ya. Nah, Buddha mengatakan kepercayaan seperti itu pandangan salah.
Ya, tidak segala sesuatu disebabkan oleh karma masa lalu. Ya, ada banyak faktor selain karma masa lalu. Salah satunya yang tadi pagi saya sampaikan atau kemarin di atas, yaitu yang disebut karma saat ini, keputusan kita saat ini. Ya, jadi itu interaksi antara buah karma masa lalu dan juga keputusan kita di saat ini. Contoh. Saya atau Anda semua, kita semua duduk di sini itu karena karma masa lalu kita. Ya, tadi saya masuk langsung duduk sini, Anda memilih di situ, itu karma dari bawah. Ini hanya perumpamaannya, itu adalah Anda duduk di tempat Anda, itu adalah buah dari karma Anda dari masa lampau. Ini contoh ya. Tetapi kalau Anda mau ke kanan atau ke kiri atau maju atau mundur atau mau bahagia atau mau menderita setelah duduk itu tidak disebabkan oleh karma masa lampau saja. Tapi lebih pada keputusan Anda saat ini. Anda duduk saat ini mau jalan belok kanan atau jalan belok kiri atau berdiri atau maju atau mundur, itu tergantung pada karma masa sekarang, keputusan Anda saat ini yang didukung oleh karma masa lampau. Anda dari sana memilih di sana. Jadi ada kombinasi antara karma masa lalu dan keputusan kita saat ini. Mana yang lebih penting sekarang pertanyaannya? Karma saat ini. Karma saat ini, ya. Anda bisa berbelok ke kanan dan ke kiri, itu sama sekali sebenarnya boleh dikatakan sudah terbebas dari karma masa lalu. Murni keputusan Anda saat ini. Kalau kita bicara sekarang, kita analisa sesuai dengan witi, pelajaran di bab keempat. Katakanlah sekarang kita bicara tentang cakuk dwara witi, proses kognitif yang muncul di pintu mata. Dari proses kognitif yang muncul di pintu mata, Anda bayangkan mulai dari attita bawangga, bawangga calana, bawangga upaceda, panca dwara wajana, cakuk winyana, sampati jana, santirana, wodapana, jawana, terus misalkan ada tadaramana, kemudian bawangga, selesai kan? Jadi di dalam proses kognitif pintu mata Anda sambil membayangkan, saya ingin tanya kepada Anda, di dalam proses kognitif tersebut, objek pintu mata itu muncul dari mana? Itu merupakan buah karma masa lalu atau? Objek proses kognitif pintu mata muncul dari buah karma masa lalu, sehingga sebenarnya kalau mau bicara lebih presisi, ya ini saya akan sampaikan lagi. Kadang saya ini agak repot karena saya harus merubah-rubah gaya ceramah. Kalau hari Minggu saya nggak bisa berceramah model Abhidhamma, lari semua nanti. Hari Minggu saya harus bicara yang deng, makanya penuh. Kalau model begini lari yang ada paling 50 ini 60 begitu kan. Ya makanya kadang saya jadi harus merubah-rubah gaya. Bahasa pun harus berubah-ubah antara bahasa paramata dan bahasa konvensional. Ya, maksud saya begini. Kembali lagi ke proses kognitif pintu mata. Sebenarnya bukan objek itu yang merupakan buah dari karma masa lalu, tetapi objek mata tadi itu hanyalah media untuk mematangkan karma masa lalu sehingga berbuah berupa kemunculan kesadaran mata, kesadaran menerima, menginvestigasi tadaramana. Yang strictly speaking yang disebut buah karma ya hanya kesadaran resultan, kesadaran wipaka. Bukan objek matanya. Saya ini adalah media untuk membantu buah karma baik Anda muncul. Karena Anda melihat objek yang baik kan. Jadi begitu, bukan objek matanya, tetapi objek mata ini hanya media untuk mematangkan buah karma sehingga muncul berupa kesadaran resultan, kesadaran wipaka, itu buah karma. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat proses kognitif pintu mata muncul, dia menangkap objek dari masa lalu kan, karma masa lalu, media karma masa lalu untuk masak kan. Berarti di dalam satu proses ini berlangsung karma masa lalunya berbuah melalui kesadaran resultan kan. Ya, oke, itu karma masa lalu. Jawana itu tergantung pada objeknya enggak? Enggak tergantung. Jawana tahu ya, jawana itu kan tergantung kita kan.
Anda melihat objek yang baik, akhirnya jawanannya itu loba mula cita atau dosa mula cita atau maha kusala itu tidak tergantung pada objek. Tergantung pada kita, kecenderungan kita memakai yoniso manasikara atau tidak. Atau kalau kita ini bicara tentang makhluk suci dan tidak, ya kita ini udah suci atau belum. Ada distorsi persepsi dan lain-lain atau tidak, begitu ya. Tapi poinnya adalah jawana di dalam proses kognitif tadi tidak tergantung pada objek yang merupakan media dari karma masa lampau. Makanya tadi saya katakan kombinasi antara karma masa lalu dan karma sekarang. Mana yang lebih penting? Karma sekarang. Meskipun kita sedang menikmati objek yang tidak baik, kalau jawana kita maha kusala, maka meskipun objeknya tidak baik, tidak ada penderitaan di sana. Dalam konteks tidak ada penderitaan itu, tidak ada domana sawedana, perasaan duka cita, perasaan menyakitkan, nggak ada. Atau perasaan menyenangkan yang muncul dari akusala cita, nggak ada juga. Yang ada hanya maha kusala. Jadi positif. Respon kita positif terhadap objek yang tidak baik, ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Elianti. Kalau ada seseorang bunuh diri, ini disebabkan oleh karma masa lalu atau bagaimana? Tadi, hati-hati. Jangan pernah berpikir bahwa apapun yang kita alami ini karena karma masa lalu. Karena kalau kita berpikir seperti itu termasuk dalam salah satu pandangan salah. Dan pandangan salah itu sangat merusak kebahagiaan kita, dan kalau itu berbuah pun juga bisa membuat kita nanti terlahir di alam yang tidak baik. Ya, mica didik pandangan yang salah. Jadi bunuh diri tidak hanya ditentukan oleh karma masa lalu, tapi juga karma sekarang. Keputusan dia pada saat itu, dia memilih untuk mengakhiri kehidupan kan? Kenapa? Karena dia punya pandangan salah. Pandangan salah yang seperti apa? Ya dianggapnya satu, setelah bunuh diri masalah selesai. Dua, kenapa dia bunuh diri? Karena dia berpikir bahwa masalahnya adalah masalah yang kekal. Itu ada pandangan salah. Kenapa ada orang bunuh diri? Karena menurut dia problem yang dia hadapi adalah problem yang kekal abadi, tidak bisa selesai. Memahami bahwa problem ini kekal abadi itu adalah sasata didik bahasa Palinya. Pandangan salah tentang kekekalan. Jadi kalau kita bicara tentang ini ada dua variasi dari pandangan salah ini. Satu sasata didik, pandangan salah tentang kekekalan. Yang kedua kontras dari itu adalah ucceda didik, pandangan salah tentang pemusnahan. Pemusnahan. Setelah ini udah nggak ada kehidupan lagi. Itu semua pandangan salah. Begitu, Eli. Baik. Malam Bante. Bante, saya mau nanyakan tentang materi yang minggu lalu. Di waktu itu kan Bante pernah bilang sebaiknya kita bisa menolong 7 di atas kita ataupun 7 di bawah kita. Kalau nggak salah ya Bante ya? Pernah? Minggu lalu ya? Iya, minggu lalu. Tapi saya lupa apa di Pariyati atau di Abhidhamma gitu. 7 di atas kita? Nggak ada ya kayaknya ya? 7 turunan di atas kita sama 7 turunan di bawah minggu kita. Minggu lalu nggak ada loh. Apa ya? Udah lama ada sih, udah lama. Minggu lalu nggak ada. Kalau udah lama itu berkaitan dengan 7 di bawah dan 7 di atas. Ya Manggala Sutta kan. Menghormati mendukung ya sanak family kira-kira gitu. Enggak tahu. Lupa. Mungkin nggak di sini. Saya yang saya tahu sih saya pernah dengar Bante, cuman saya lupa pas kapan ya. Cuma kayaknya sih minggu kemarin. Cuman yang saya mau tanyakan kan kita itu berpatidana berarti patidana. Terus kita tahu bahwa yang kita patidanakan itu sampai ke leluhur kita itu bagaimana Bante? Terus apakah nanti di alam sana kita setelah kita meninggal terus kita pindah alam, apakah saya tahu ini loh anak saya, ini loh suami saya gitu, bisa nggak Bante? Atau bagaimana? Soalnya kan kok harus menolong yang di atas main di bawah gitu. Bagaimana penjelasannya Bante? Makasih. Yang kedua bisa kenal bisa tidak. Sama lah dengan kita kehidupan manusia ini, ada yang bisa tahu bahwa antar dua manusia dulu bersaudara, ada yang tidak bisa tahu gitu. Di alam manapun juga berlaku. Khususnya di alam-alam atas ya. Kalau alam yang bawah akan sulit untuk mengetahui itu karena kualitas batinnya
tidak seterang benderang alam-alam atas seperti alam manusia, alam dewa dan di atasnya. Ya. Terus yang pertama tadi yang pertama? Kita tahu bahwa pelimpahan jasa kita udah sampai atau belum, sulit untuk mengetahuinya, sulit ya. Hanya mereka yang mempunyai apinya mungkin yang bisa memastikan, dan belum tentu mereka yang punya apinya bisa melihat juga. Karena penjelasannya begini, sangat kompleks jalinan karma antar makhluk itu. Kalau yang punya apinya itu adalah manusia yang tidak mempunyai kedekatan hubungan karma dengan yang bersangkutan, belum tentu juga bisa. Kecuali Buddha loh, kita tidak bicara Buddha ya. Kalau yang makhluk-makhluk biasa itu apinya pun kesaktiannya terbatas, mata dewanya terbatas. Ya. Nah, tetapi poinnya adalah Buddha itu pernah mengatakan begini, ya. Danancaani palang. Tidak ada dananca. Tidak ada dana yang tidak berbuah. Ya, artinya pelimpahan jasa itu selalu memberikan hasil, memberikan buah. Kenapa? Penjelasannya begini. Karena awal kehidupan kita sudah tidak bisa ditemukan lagi, sehingga boleh dikatakan semua makhluk yang ada di alam semesta ini dulunya pernah jadi saudara. Kita semua ini pernah bersaudara, entah di kehidupan yang kapanpun. Dengan logika ini, maka mereka yang saat ini sedang hidup di alam hantu kelaparan di wilayah tertentu yang disebut Paradatu Pajiwika Peta, yaitu hantu kelaparan yang hidupnya itu hanya kehidupannya itu tergantung pada pemberian dari orang lain, itu saudara kita ada di sana selalu, tidak pernah kosong dari saudara-saudara kita. Sehingga pelimpahan jasa yang kita lakukan itu pasti akan diterima oleh saudara kita entah yang kapan. Oleh karena itu sesungguhnya di dalam teks kita, Tripitaka, kitab Indo, Buddha tidak pernah mengajarkan kalau pelimpahan jasa itu menyebut nama almarhum. Nama almarhum disebutkan hanya ada di kitab komentar. Tapi kalau kita ikut nasihat Buddha, enggak ada disebutkan semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada almarhum A, B, C, enggak. Ya, hanya disebutkan idang wonya tinang hotu sukita untuk nyatayo misalkan. Semoga ini untuk bisa untuk famili saya, semoga famili saya berbahagia. Kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, saya tidak tahu kalau kita melakukan pelimpahan jasa kita tujukan kepada penerimanya, kita sebutkan nama, apabila yang bersangkutan tidak di alam peta, maka pelimpahan jasa kita ini bisa diterima oleh peta yang lain atau tidak, bisa jadi malah tidak diterima gitu. Karena kita membatasinya kan. Kita membatasi dengan menyebutkan nama kan. Jadi sebenarnya ya kalau mau ini pelimpahan jasa tidak perlu menyebut dengan almarhum ini, almarhum itu. Tapi kadang saya juga bisa memaklumi karena orang-orang tertentu sedih ya, kepedihannya mendalam sehingga kalau dia sudah melakukan pelimpahan jasa dengan menyebut nama almarhum dia hilang. Ya saya bisa menerima itu kalau memang itu tujuannya, ya sudah nggak apa-apa ya. Daripada nanti malah kepedihannya nggak hilang kalau saya paksa jangan disebut nama, idang wonya tinang hotu aja, malah nanti pulang masih stres, nah, kasihan kan. Ya saya akhirnya ikuti saja gitu. Ya. Oke, Edward, terakhir ya. Bante, saya mau nanya tadi mengenai Ahetuka Pugala. Tadi kan disebutkan bahwa Ahetuka Pugala itu bisa terlahir sebagai orang yang berkelamin ganda ataupun yang netral gender, Bante. Karena terus tadi Bante juga bilang coba dicari soal netral gender ya. Kalau di luar itu kan lagi ngetrend soal LGBT plus Q, ya, membahas soal sexual orientation, membahas soal kelainan gender gitu. Kalau di luar memang ada kata nama seorang manusia gitu terlahir jadi laki atau perempuan, tapi dia tidak merasa ketertarikan terhadap perempuan ataupun laki-laki.
Nah kalau udah seperti ini Bante terlahir sebagai Ahetuka Pugala, apakah ada cara gitu menimbulkan karma baik supaya kesadaran tadi yang Ahetuka Pugala gendernya netral menjadi gender yang seharusnya. Misalnya jika dia perempuan dia tetap tertarik sama laki-laki, ataupun jika dia laki-laki tertarik sama perempuan. Itu pertanyaan saya. Apakah ada cara karma baik apa itu bisa nggak sih untuk menormalkannya kembali? Terus yang kedua Bante, yang soal hermaprodit gitu. Jika seorang terlahir jadi hermaprodit, apakah selama kehidupannya gitu, walaupun dengan dioperasi atau seperti apa, dia akan tetap mempunyai dua kelamin, atau parahnya setelah dia dilakukan operasi kelaminnya tidak berfungsi sama sekali? Apakah ada cara untuk memperbaiki itu Bante? Thank you. Iya, kalau dia Ahetuka Pugala sih seumur hidup tidak bisa dirubah, kualitasnya tetap Ahetuka itu. Jadi karena istilahnya ini substrat, ternyata bahasa Indonesia, bahan bakunya sudah seperti itu. Dari awalnya bahan bakunya seperti itu, jadi mau dirubah seperti apa ya tidak akan pernah bisa, karena dia Ahetuka. Kecuali seseorang mengalami kelainan-kelainan seperti itu muncul di tengah perjalanan kehidupan dia. Karena ada mungkin karma masa lalu yang berbuah satu, atau karena ada pergaulan ya, jadi akhirnya bisa menjadi orientasinya berbelok. Kalau kejadiannya seperti itu kan berarti belum tentu dia Ahetuka Pugala. Bisa jadi dia Dwihetuka atau Tihetuka. Nah kalau begitu, kalau dia bukan Ahetuka Pugala berarti kemungkinan untuk sembuh bisa. Tapi kalau Ahetuka Pugala udah nggak ada cara untuk sembuh loh ya. Tapi bukan berarti kehidupannya jadi kemudian tidak bermakna. Tetap bisa kehidupannya itu bermakna. Yang lebih penting kan kehidupan tetap bermakna. Artinya kehidupan bermakna itu dia bisa memanfaatkan satu kehidupan ini untuk berkembang secara spiritual. Berkembang kemurahan hatinya, cinta kasihnya, kesabarannya, dan lain sebagainya. Itu yang dia tetap bisa melakukannya ya. Saya sudah membahas belum sih masalah Ahetuka Pugala dan Dwihetuka Pugala itu tidak bisa mencapai jana dan pencerahan di kehidupan saat ini? Bab 3 ya? 3 atau 4 sorry ya. Sekarang kita bab 5, bab 4. Jadi dia seumur hidup juga nggak bisa mencapai jana, mencapai maga, pala, gitu nggak bisa, jalan dan buah. Tapi bukan berarti terus kehidupannya tidak bermakna, tetap aja bermakna. Kenapa? Karena kebahagiaan dia akhirnya meskipun tidak bisa mencapai jana dan maga, pala, bukan berarti dia tidak bisa bahagia, dia masih bisa bahagia, masih bisa mengembangkan kebijaksanaan dan lain-lain, sehingga nanti kalaupun dia meninggalkan kehidupannya sebagai manusia Ahetuka Pugala, dia lahir lagi sebagai manusia, bisa terlahir sebagai manusia Tihetuka, 3 akar. Dia tetap, karena sesungguhnya ini pada akhirnya kebahagiaan sehari-hari kita tidak ditentukan oleh patisandi kita juga kok. Kebahagiaan kita di dalam kehidupan sehari-hari ini ditentukan oleh kebijaksanaan kita, pemahaman kita tentang kehidupan, baik atau tidak. Kalau kita pemahaman tentang kehidupannya nggak baik, ya susah untuk bahagia meskipun Tihetuka. Tapi kalau Ahetuka Pugala, kalau dia mempunyai pemahaman yang baik tentang kehidupan, dia tetap bisa bahagia. Mungkin lebih bahagia dari Tihetuka Pugala dalam konteks kebahagiaan kehidupan sehari-hari ya. Gitu. Jadi tidak bisa kalau dia Ahetuka. Yang kedua sudah terjawab tadi ya? Sudah semua ya? Baik, terima kasih. Cukup, saya rasa ini agak lambat kita. Tapi masih jam 9 kok. Yang kalau yang dewa yang terikat dengan bumi itu usianya termasuk yang Tatu Maharajika atau? Dewa yang terikat pada, tidak tetap, masih masuk dalam. Tapi nggak ada soalnya nanti di slide-nya. Enggak, kayaknya tidak tetap ya. Tadi ada kan yang usia hanya 7 hari. Tapi cuma Asura yang celaka ya kayaknya ya. Yang Bu Masitanya nggak masuk, bukan di slide-nya. Di slide-nya Cik. Ya, di slide-nya, di slide. Sorry. Oh, Asura ya. Cuman Asura, tapi Asura yang celaka ya. Yang Bu Masitanya berarti ikut Catu Maharajika ya.
Pertanyaan bagus sih. Saya harus research, tapi kayaknya nggak ada penjelasan detail. Coba saya cari dari sumber lain nanti kalau pas ini. Harusnya sih begitu. Karena ini saya hanya menemukan tadi bahwa asura yang celaka, yang terikat pada bumi itu usianya tidak fix. Bisa 7 hari, bisa juga sepanjang ion malah. Itu dari kitab. Tapi tidak disebutkan Bumasita Dewa, nggak ada. Nggak ada. Itu. Jadi untuk sementara mungkin hanya untuk Winipatika Asura ya. Oke, bagus. Sadu. Baik, terima kasih.